Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di Marola Channel. Dan seperti biasa kami akan memberikan informasi-informasi terbaru seputar dunia perpolitikan yang semakin hari semakin memanas. Dan tentunya salam akal sehat. Guys, gempar pakar politik bongkar-bongkaran soal rahasia dan juga kegagalan Pak Jokowi di dalam memimpin Indonesia selama 10 tahun belakangan ini. Dan beliau juga berpesan kepada para pendukung Pak Jokowi, tolong jangan marah dan tolong disimak dulu video ini baik-baik agar tidak gagal paham katanya. Dan penasaran seperti apakah videonya? Mari kita saksikan. Let's go. Para pendukung Pak Jokowi jangan salah paham ya. Saya kira Anda simpan dulu kemarahan, emosi Anda, dan jangan menganggap pembicaraan ini seperti Anda menganggap percakapan-percakapan tidak bermutu di medsos. Tidak bisa. Nah, saya mau tunjukkan satu contoh dari survei yang kami lakukan. Jadi ini bagian dari rahasia sebenarnya. Bagian dari rahasia, tapi atas nama etika, saya minta izin ke netizen ini luar biasa. Bukan rahasia. Mari kita lihat penilaian mereka atas keadaan. Ini ngeri. Ini yang nggak pernah disampaikan. Ya, nomor satu, harga kebutuhan pokok makin tinggi dan tidak terjangkau. Berapa persen yang mengatakan ya setuju dengan pernyataan ini? 92,6%. Itu 100% ini. 92,6% orang Indonesia, pemilih kita di 32 provinsi mengatakan bahwa harga kebutuhan pokok semakin tinggi dan tidak bisa mereka jangkau. Yang kedua, betul. Banyak pejabat publik terseret kasus korupsi dan membuat kehidupan kami semakin sulit. Berapa persen? 89,5% yang setuju. Lain lagi, sulit mencari pekerjaan sekarang ini. 89,5%. Program kesehatan belum merata dan belum menjangkau masyarakat miskin. 80,3%. Pembangunan infrastruktur berkembang tapi belum merata sehingga belum memperbaiki kehidupan kami. 76,6%. Mereka mengaku bahwa sudah mau berkembang pembangunan infrastruktur, tapi catatan mereka belum merata dan belum bisa memperbaiki hidup mereka. Apa itu politik gentong babi? Apa itu pork barrel politics? Sebuah istilah yang belakangan ini ramai digunakan untuk menggambarkan langkah cawe-cawe kelewat batas dari Presiden Jokowi dalam pemilihan presiden yang baru lalu. Apa itu politik gentong babi? Sebuah istilah dan juga perilaku politik yang ternyata bukan barang baru. Ini ternyata banyak dipraktekkan di negara lain dan sejak lama. Ini bahkan sudah jadi bahan penelitian para akademisi di berbagai negara, termasuk di Indonesia sendiri. Jadi, apa itu pork barrel politics atau politik gentong babi? Kalau kita mengacu ke jurnal politik Pork Barrel di Indonesia yang terbit pada tahun 2011, penelitian dan tulisan ini sudah cukup lama juga ya. Jadi menurut jurnal yang ditulis oleh Antonius Saragintan dan Syahrul Hidayat itu, politik gentong babi adalah usaha petahana atau pihak yang sedang berkuasa untuk menggelontorkan dan mengalokasikan sejumlah dana publik, sejumlah besar uang rakyat dengan tujuan untuk mempertahankan kekuasaannya atau kekuasaan kelompoknya. Kalau menurut Eneduk dalam buku Quid yang terbit tahun 2022, pengertian politik gentong babi ini adalah penggunaan dan pengalokasian dana publik demi mendapatkan keuntungan politik dengan cara mengalihkan anggaran untuk keperluan politik. Jadi singkat ceritanya, penggelontoran dana bansos yang masif dan gak tepat sasaran yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi di akhir tahun lalu hingga awal tahun ini, yang diantaranya jadi penyebab beras jadi langka belakangan ini, semua itu sudah bisa dikategorikan sebagai pork barrel politics, politik gentong babi ala Jokowi. Sudah pasti perilaku pork barrel politics ini buruk dan salah. Di sini terjadi penyalahgunaan anggaran, penyalahgunaan uang rakyat, sebab anggaran yang besar tidak digunakan untuk sesuatu yang bermanfaat untuk rakyat, melainkan untuk membeli suara rakyat. Ya, mungkin ini bisa kita kategorikan juga sebagai money politics ya, atau politik uang. Tapi ini dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif, atau TSM. Ini politik uang secara gila-gilaan yang dilakukan oleh pemerintah yang sedang berkuasa. Ketemu lagi dengan saya, Rini Budoyo, di Hot Topic. Pertanyaan berikutnya adalah, mengapa
mengapa bansos juga dijadikan alat berpolitik dan lain sebagainya. Ada satu konsep dalam ilmu politik yang bisa kita gunakan, yang namanya gentong babi, atau pork barrel politics. Pork barrel, jadi memang istilah ini mengacu pada masa perbudakan di Amerika Serikat, yang gambarannya seburuk perbudakan itu sendiri. Jadi bayangkan pada saat itu para budak harus berebutan mengambil daging babi yang diawetkan di dalam gentong. Mereka berebutan dan akhirnya muncul istilah bahwa ada orang-orang yang akan berebutan suatu jatah resmi untuk kenyamanan dirinya. Itu asal muasal istilah gentong babi. Jadi yang kita bicarakan di sini adalah cara berpolitik yang menggunakan uang negara untuk digelontorkan ke daerah-daerah pemilihan oleh para politisi agar dirinya bisa dipilih kembali. Selama Jokowi masih presiden, hampir mustahil pemilu itu jurdil. Hampir mustahil jurdil. Ya, sebetulnya mustahil. Karena ada anaknya sendiri. Gak nyangka ya Pak Jokowi setegak itu anaknya itu proyek dia. Bilangnya Gibran yang mau gitu. Ya kalau mau ya bapaknya, kalau bapaknya waras itu, bapaknya anak, kamu masih kecil gitu kan, kamu belum pengalaman, kamu bereskan dulu di Solo 5 tahun, karena bukan baru 2 tahun. Itu persis apa yang dia katakan seperti itu dulu, waktu masih agak waras gitu. Jadi ini proyek dia gitu. Nah oleh karena itulah maka nggak benar nih cara-cara begini. Oleh karena itulah kita yakin benar kalau dia masuknya udah masuk nggak benar gitu, tapi dia akan menang kan, dia akan melakukan pencakan terus. Lalu permasalahannya terkait kelangkaan dan kenaikan harga beras? Ya supply itu karena memang panennya belum masuk. Yang dari produksi dipanen belum masuk ke pasar. Distribusinya juga terganggu di urusan banjir di Demak, di Grobogan itu mempengaruhi. Tapi sudah diselesaikan lewat pengiriman dari Bulog juga ke daerah, Bulog ke pasar industri Pinang saya katakan. Nanti dilihat saya kira dalam seminggu 2 minggu ini kira saya akan sedikit turun. Sambil nunggu panen, kalau panen rayanya datang lagi pasti bisa. Pak D, kalau beras mahal, beliau nyalakan cuacanya ya, karena kondisi alam yang tidak bersahabat, begitulah kira-kira ya. Tapi ini memang luar biasa, nggak nyangka kita ya. Padahal saya dulu 2 kali loh milih beliau, 2014, 2019 saya milih beliau loh. Iya, alasannya sederhana, karena beliau juga sederhana, perilakunya juga baik, itu di periode pertama ya, di 2014. Nah, di periode pertama saya sendiri menilai, saya pribadi ya sebagai orang awam menilai itu kinerja beliau sangat bagus, sangat baik dari segi infrastruktur, terus perekonomian itu juga baik ya, walaupun dari segi pekerjaan itu masih jauh ya, masih sulit ya, tetapi menurut saya di periode pertama beliau lumayan baik. Nah, untuk periode 2019 yang keduanya, saya juga milih beliau lagi gitu kan, karena biar beliau bereskan pekerjaan yang 2014, biar selesai di 2019 sampai 2024 begitu. Nah, ternyata kita nggak nyangka beliau sampai setegak ini kepada rakyatnya, guys. Apa yang beliau lakukan itu sama-sama tidak dipikirkan oleh kita ya, dan ujung-ujungnya sampai beliau merusak demokrasi kita yang telah lama dibangun, yang telah lama kita kuatkan fondasinya gitu ya. Tahu beliau robohkan sendiri. Kenapa? Karena putra mahkota yaitu Gibran. Waduh, kasihan juga Pak Jokowi ya, sampai saat ini beliau dicap jelek bagi rakyat Indonesia. Nah, semoga Pak Jokowi bisa sadar akan perbuatan yang telah beliau lakukan ya. Nah, oke guys, terima kasih banyak bagi yang telah menonton, dan itu dia video reaksi kita hari ini, dan nantikan terus video berikutnya di Marola Channel. Terima kasih. Thanks for watching.